Bapa, kami bersyukur Engkau izinkan kami dengan karunia-Mu Bapa untuk turut berbahagia bersama orang-orang-Mu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi Engkau menaruh Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing Bapa, untuk kami boleh menyukai firman-Mu Tuhan. Dan Engkau izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu itu siang dan malam. Bapa di surga, pada hari ini, pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul bersama-sama. Baik yang berkumpul di Hotel Aviari ini, baik yang berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa. Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Semua anak Tuhan katakan, yang di ruangan ini, yang di ruangan di rumah masing-masing. Haleluya, amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitabnya, dari Alkitab kita, yaitu dari 1 Tesalonika 5. Kita akan mulai dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita silahkan duduk. Yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita tetap konsentrasi pada Tuhan. Kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Renungannya. Dan kita nanti akan diskusikan dengan anggota keluarga kita di dalam altar-altar keluarga kita. Juga akan didiskusikan di care group kita. Ada 8 sekarang. Tepuk tangan dulu untuk care group LCC. Kita akan diskusikan juga di situ. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan 1 Tesalonika yang sudah beberapa kali, beberapa minggu dibahas bersama. Dan kita semua sudah mendengarkannya bersama, mendoakannya bersama, menggelutinya bersama, menggumulinya bersama. Kita lihat bahwa di situ, di setiap pasal Rasul Paulus berbicara mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Amin. Begitulah. Dan Rasul Paulus mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja yang Tuhan izinkan untuk dia dirikan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Setiap pasal dia mengkuduskan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja yang Rasul Paulus dirikan. Mengkuduskan artinya memisahkan jemaat-jemaat itu sedemikian rupa sehingga kehidupan dari jemaat Tuhan yang ada di gereja-gereja yang didirikan Tuhan melalui Rasul Paulus semakin menjadi milik Tuhan. Semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk yang ke pasal 5. Di pasal 5 itu kalau kita lihat terjemahan baru dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah di situ Rasul Paulus menerangkan berjaga-jaga dari ayat 1 sampai ayat 10. Di situ diterangkan. Penekanan ada di ayat 6. Di situ Rasul Paulus firman Tuhan mengatakan tetapi berjaga-jaga dan sadar. Itu yang disampaikan. Lalu di bagian kedua Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaatnya pada saat itu yang ada di Tesalonika. Hari ini kepada kita semua, jemaat-jemaat termasuk jemaat-jemaat di TLCC. Yaitu nasihat-nasihat dari ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Kemudian Rasul Paulus menutup 1 Tesalonika ini secara keseluruhan
melalui salamnya dia memberikan salam damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu di ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengkhususkan perhatian kita ke nasihat-nasihat. Sudah beberapa minggu kita berbicara mengenai nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya dimanapun, kapanpun, termasuk hari ini di depan kita semua. Nah, nasihat-nasihatnya banyak sekali yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat ini supaya mereka semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus di dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti contohnya di ayat 12, nasihat yang diberikan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan yang memberikan ini. Melalui Rasul Paulus, di situ firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang-orang di antara kamu yang memimpin kamu di dalam jalan Tuhan. Itu dari ayat 12. Ayat ke-13, di situ firman Tuhan mengatakan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dia berbicara ke anak-anak Tuhan, ke kita semua. Orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam kita. Contohnya lagi di ayat 15, di situ Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan ini, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang akan kita khusus bicarakan di pagi hari ini. Yaitu satu lagi nasihat dari Paulus. Yang mana ini adalah bagian terakhirnya. Janganlah padamkan roh yang tadi barusan kita baca. Itu ada di ayat 19. Nah, kita konsentrasi aja ke situ dulu. Janganlah padamkan roh. Kata padamkan yang bahasa aslinya adalah sbenumi yang diterjemahkan di dalam banyak terjemahan bahasa Inggris quench. Itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Ada api yang menyala-nyala, membara. Terus terjadilah sesuatu. Sesuatu ini mengenai api yang tadi, yang membara tadi. Terus api itu padam. Nah, proses itu namanya quench. Itulah yang dinamakan sbenumi. Itulah yang dinamakan dalam bahasa Indonesianya memadamkan. Nah, ini tapi kita nggak bicara sembarangan api ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bicara mengenai pneuma bahasa Yunani yang mana diindonesiakan roh atau Roh Kudus, Spirit, the Holy Spirit. Itu yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, terus kalau saya menyampaikan hal seperti ini di depan jemaat, terutama di dalam kelompok kecil di mana kita bisa berinteraksi pada saat mendengarkan firman Tuhan, ada yang bertanya, loh Pak Pendeta, bukannya Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi dari Tuhan kita? Betul, itu adalah salah satu dari Tuhan kita, pribadi dari Tuhan kita. Nah, bukannya itu punya kekuatan yang luar biasa? Betul, punya kekuatan luar biasa. Apa enggak salah ini Pak Pendeta? Alkitab mengatakan bahwa kekuatan luar biasa dari Roh Kudus itu bisa dipadamkan. Enggak salah. Karena Alkitab sendiri yang menulis itu. Nah, sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa dipadamkan. Nah, kalau kita melihat perjanjian baru khususnya, kita berbicara mengenai pneuma, mengenai Roh Kudus, kebanyakan yang datang di dalam pemikiran kita ada dua hal. Pertama adalah karunia-karunia Roh Kudus. Yang mana kita semua yang ada di ruangan ini dan di rumah dan dimanapun yang adalah anak Tuhan memiliki karunia Roh Kudus ini. Amin. Itu tanpa kecuali. Roh Kudus datang, dia membawa karunia-Nya. Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan seseorang yang menerima Tuhan Yesus, dia enggak masuk sendirian, dia bawa karunia Roh Kudus. Nah, di Rasul Paulus mengatakan itu di 1 Korintus 12 dengan sebutan pneumatikos. Di dalam ayat yang keempat untuk karunia ini dia juga menyebutkan dengan kata karisma. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah apa saja yang ada di dalam karunia Roh Kudus. Nah, salah satunya saya akan ambil 3 di sini adalah berkata-kata dengan hikmat.
berkata-kata dengan hikmat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, itu ternyata bukan datang dari otak kita sendiri loh. Itu bukan datang dari hati kita sendiri loh. Itu adalah karunia Roh Kudus yang datang pada saat Roh Kudus hidup di dalam diri anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan. Bukan hanya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, di ayat yang ke-8 juga dikatakan berkata-kata dengan pengetahuan. Itu adalah karunia Roh Kudus. Di ayat yang ke-9 masih di 1 Korintus 12 firman Tuhan mengatakan iman. Jadi seseorang yang dikaruniai Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus, antara lain dia bisa berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan memiliki iman. Hal kedua yang masuk ke dalam pemikiran kita pada saat kita mendengarkan kata Roh Kudus terus dipadamkan ini dan atau membara adalah buah Roh Kudus. Yang terkenal ini ada di Galatia 5 ayat 22, bahasa aslinya adalah karpos. Ini termasuk kasih, termasuk sukacita, termasuk damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa dipadamkan. Nah, sekarang kita lihat hal-hal apa saja yang bisa memadamkan Roh Kudus Tuhan. Punya Tuhan nih Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita nggak akan jauh-jauh. Kita tahu di Alkitab, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, banyak sekali hal-hal yang dicantumkan di situ yang dapat memadamkan api Roh Kudus yang ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tapi saya akan masuk ke dalam konteks pembicaraan kita pada hari ini, yaitu yang pasal kelima dari 1 Tesalonika tadi. Jadi kita nggak kemana-mana, nggak ke kiri ke kanan. Nah, antara lain yang bisa memadamkan Roh Kudus adalah dari ayat 11. Di mana anak-anak Tuhan tidak saling menasehati dan membangun di antara sesama anak-anak Tuhan itu sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita sebagai anak Tuhan melihat anak Tuhan lain, mungkin istri kita sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, atau suami kita sendiri, atau anak-anak kita sendiri, kita tahu berdasarkan firman Tuhan, nasihat harus diberikan, tapi kita tidak memberikan nasihat itu seperti yang dimaui oleh Tuhan melalui firman Tuhan, maka Roh Kudus bisa dipadamkan karena itu. Dan juga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat salah satu anak Tuhan, dia kebetulan ada di dalam care group kita, sedang mengalami pergumulan. Dari pergumulan itu dia jatuh karena pergumulan itu. Sebabnya bisa macam-macam, mungkin kesehatannya sedang menurun, mungkin bisnisnya sedang menurun, mungkin anggota keluarganya sedang ngaco, mungkin suaminya selingkuh atau si istrinya selingkuh. Si anggota keluarga ini yang adalah anak Tuhan, yang adalah sesama kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan sedang jatuh. Alkitab mengatakan kita harus bangun ini. Anggota tubuh Yesus ini. Tapi kalau kita tidak membangun, kita tahu dia sedang jatuh. Kita tidak membangun sesama anak Tuhan yang sudah jatuh ini. Roh Kudus bisa dipadamkan. Itu ada di ayat yang ke-11. Di ayat ke-13 juga Rasul Paulus mengatakan, kalau kita tidak hidup dalam damai di antara anak-anak Tuhan. Contohnya aja, satu anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain ada di dalam satu care group lagi. Atau ada di dalam satu keluarga lagi. Antara adik dan kakak. Atau antara suami dan istri. Mereka tidak hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam damai. Firman Tuhan mengatakan bagaimana mungkin Roh Kudus bisa membara di dalam keluarga yang seperti itu. Keluarga yang seperti itu udah pasti dia melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya akan memadamkan Roh Kudus. Satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dari ayat 14, di situ firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan yang hidup dengan tidak tertib. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, ketertiban kita sebagai anak-anak Tuhan itu diatur di dalam firman Tuhan. Diatur di dalam Alkitab. Amin. 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 Oke.
Itulah sebabnya kita bersyukur setiap hari. Kita nggak perlu mencari-cari. Cukup kita lihat Alkitab, semua diatur di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup tidak tertib, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus bisa dipadamkan karena itu. Itu semua ada di 1 Tesalonika pasal ke-5 tadi. Sekarang kita lihat. Khusus untuk konteks kita pada hari ini, kita akan masuk ke ayat yang 20. Yaitu menganggap rendah nubuat. Di sini jelas-jelasan firman Tuhan mengatakan, meskipun saya harus sampaikan di sini. Banyak sekali penafsiran mengenai hubungan antara ayat 19, 20, 21 dan 22 di dalam gereja-gereja atau pemimpin-pemimpin gereja. Banyak sekali. Tapi untuk konteks kita akan melihatnya seperti ini. Salah satu yang tadi listnya sudah disampaikan tadi oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang barusan saya bicarakan. Kemudian di ayat 20 yang bisa memadamkan Roh Kudus adalah pada saat anak-anak Tuhan menganggap rendah nubuat. Di situ jelas-jelasan Alkitab mengatakan, pada saat engkau anak-anakku menganggap rendah nubuat yang jelas-jelasan datang daripadaku, maka rohku bisa engkau padamkan karena tingkah lakumu itu. Nah, kita melihat di sini, kata nubuat di dalam bahasa aslinya adalah propeteia, prophecy. Itu di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan kemudian dalam bahasa Inggris. Saya belum mau bicara mengenai apa sih nubuat itu. Tapi ini yang jelas ada di firman Tuhan. Dari 1 Yohanes 4 ayat 1 firman Tuhan berkata. Ada nubuat yang berasal dari Allah. Ada itu nubuat yang berasal dari Allah. Dan memang yang sebetulnya nubuat harus dari Allah. Tidak bisa tidak dari Allah. Tapi di 1 Yohanes 4 ayat 1 tadi dikatakan juga. Ada juga nubuat-nubuat yang datang ke kita, ke anak-anak Tuhan. Dari seseorang, dari siapapun yang sedang bernubuat itu. Tapi bukan dari Tuhan. Bukan dari asalnya, bukan dari Allah nubuat-nubuat itu. Nah, itulah yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang bagian pertama. Kita anak-anak Tuhan pada saat mendengarkan nubuat, siapapun yang menyampaikan, kita harus menguji nubuat-nubuat itu. Itu ada di ayat 21 bagian pertama. Nah, pada saat nubuat-nubuat itu sudah diuji, nanti kita lihat bagaimana menguji nubuat-nubuat yang datangnya dari mungkin banyak sekali orang yang zaman ini pun masih mengeluarkan perkataan-perkataan yang dia klaim sebagai nubuat. Nanti kita lihat mengujinya. Nah, kembali ke Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. Pada saat kita menguji nubuat itu, dan berdasarkan pengujiannya kita tahu bahwa itu adalah nubuat-nubuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Nubuat-nubuat yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah nubuat-nubuat yang baik. Itu yang ada di ayat 21 yang bagian terakhir, 21b. Dan itu datangnya dari Allah atau yang di ayat 22, nubuat-nubuat yang bukan dari Allah. Di ayat 22 dikatakan jahat, nubuat-nubuat yang jahat. Kalau itu baik, ayat 21b tadi, maka peganglah nubuat itu. Taatlah pada nubuat itu, ikutilah nubuat itu. Tapi kalau nubuat itu jahat, artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari nubuat-nubuat yang seperti itu. Jangan ikuti, jauhkanlah, larilah dari itu. Nah, sekarang kita akan melihat khusus mengenai nubuat. Di firman Tuhan tadi, yang bahasa aslinya adalah propeteia atau prophecy, kalau kita pelajari baik dari perjanjian lama terutama dan perjanjian baru, bernubuat adalah menyampaikan perkataan dan kehendak Tuhan. Siapapun yang bernubuat, kalau nubuat itu betul, maka yang dia sampaikan adalah perkataan dan kehendak Tuhan. Ada lagi yang dari Alkitab, ada scholar-scholar yang belajar mengenai Alkitab bilang nubuat itu bisa berbicara mengenai kehendak Tuhan, tapi bisa juga berbicara mengenai event-event atau kejadian-kejadian. Baik yang terjadi di dunia maupun di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada juga yang bilang bahwa
nubuat-nubuat itu biasanya mengenai hal-hal yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang hanya Tuhan yang tahu. Ada juga yang bilang begitu. Nah, itu semua ada di Alkitab dan penting. Tapi untuk konteks kita hari ini, mari kita melihat bahwa yang namanya bernubuat adalah menyampaikan perkataan dan kehendak Tuhan. Perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Hari ini di mana Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita melihat perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Yaitu di Alkitab kita. Ada di sini. Inilah nubuat-nubuat pada hari ini. Yang mana perkataan Tuhan ada di Alkitab. Yang mana kehendak Tuhan kita tahu ada di Alkitab. Jadi itulah makanya di 1 Yohanes 4 ayat 1 di situ dikatakan firman Tuhan, ujilah roh-roh itu dengan firman Tuhan. Ini yang dipakai untuk menguji. Di 1 Tesalonika 5:21a dikatakan juga, ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ini, jadi untuk konteks kita pada hari ini, maka nubuat adalah firman Tuhan. Orang-orang yang bernubuat, artinya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah jangan salah, orang-orang berpikir, oh ini yang menyampaikan firman Tuhan ini hanya pendeta-pendeta. Hanya pemimpin-pemimpin sekolah minggu, pemimpin-pemimpin care group. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita adalah keluarga Kristen, kita adalah keluarga yang keluarga kita diberkati Tuhan, Roh Kudus bekerja di situ. Seorang ayah menyampaikan kepada anak atau istrinya mengenai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan rumah tangganya pakai apa? Kalau dia pakai sesuatu yang lain daripada firman Tuhan, itulah yang dibilang oleh Rasul Yohanes tadi, itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu perhatikan. Kalau seorang kakak berbicara ke adiknya mengenai pada saat adiknya melakukan sesuatu kesalahan, yaitu tidak mengikuti apa yang firman Tuhan mau. Mengenai kesalahan si adiknya itu dengan tujuan untuk menegur dan mendisiplin, tapi dia menyampaikannya keluar dari firman Tuhan, maka itulah tadi yang dibilang oleh Rasul Yohanes bahwa itu datangnya bukan dari Tuhan. Jadi kita sekarang perhatikan, kita bisa memadamkan Roh Kudus kalau kita menganggap rendah. Menganggap rendah itu maksudnya menganggap remeh, artinya melecehkan nubuat yang jelas-jelasan seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi datangnya dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 21 tadi, nubuat-nubuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi konteks pembicaraan kita pada saat ini, salah satu yang Rasul Paulus mau adalah jangan padamkan Roh Kudus. Salah satu cara untuk memadamkan Roh Kudus dari dalam kehidupan kita adalah kita tahu ada nubuat yaitu firman Tuhan yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, kita harusnya melakukan tapi kita tidak melakukan. Itu memadamkan Roh Kudus. Bukan hanya di situ. Kalau kita lihat ayat yang ke-22 di situ dikatakan, kalau nubuat-nubuat itu datangnya bukan dari Tuhan, artinya itu adalah jahat bukan dari Tuhan, maka kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan nubuat-nubuat itu. Jangan dilakukan firman Tuhan yang datangnya setelah ditafsirkan atau diotak-atik oleh orang yang menyampaikan bukan lagi dari Tuhan. Jangan lakukan itu. Tapi kita tahu sendiri banyak orang yang justru melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang mendengarkan nubuat-nubuat atau firman Tuhan yang disampaikan, yang ditafsirkan dengan salah. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, memadamkan roh yang seperti itu. Jadi kita sudah tahu nubuat apa saja yang akan memadamkan roh. Dan bagaimana kita menghadapi nubuat-nubuat seperti itu, di mana akhirnya roh itu dipadamkan karena tingkah kita sendiri. Nah sekarang saya tahu banyak di antara kita yang belajar Alkitab, membaca Alkitab setiap hari. Membicarakan hal-hal mengenai Alkitab baik di care group kita maupun di keluarga-keluarga kita lewat altar keluarga. Yang jelas-jelasan sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di kita, kita langsung tahu
Ini datangnya dari Tuhan. Ini adalah yang baik. Ini adalah nubuat atau firman Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tahu. Tapi banyak juga di antara kita, meskipun kita tahu. Tapi keadaan kita sedang lemah, terus kita agak goncang, sehingga kita menafsirkannya salah, melakukannya salah, mengikuti alur yang salah. Nah ini saya akan masuk ke sini, konsentrasi ke sini. Nubuat yang bukan dari Allah. Firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengatakan di Yohanes tadi, di 1 Yohanes tadi, bahwa nabi-nabi palsulah yang menyampaikan nubuat-nubuat atau firman-firman Tuhan itu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nabi palsu, Pak Pendeta. Saya boro-boro nabi. Jauh saya dari nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat tadi contoh seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Mempergunakan Alkitab, mempergunakan firman Tuhan. Tapi nasihat-nasihat itu dikeluarkan berdasarkan penafsiran yang salah dari si ayah ini. Dikeluarkan dari mulut si ayah ini di luar konteks daripada Alkitab yang Tuhan mau. Ayat ini dipakainya begini, dia keluarin dari konteksnya, dia ambil itu ayat, dia pakai untuk memberi nasihat ke istrinya, ke anaknya, itu katakan dia menyampaikan firman Tuhan atau bernubuat tadi di zaman sekarang. Dan juga lagi ada ayah atau ibu memberi nasihat kepada anaknya, dia comot ayat Alkitab yang kelihatannya bagus. Bisa mendukung posisi dia di otoritas sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih, ayah yang semacam itu, ibu yang semacam itu, kakak yang semacam itu, pemimpin perusahaan yang semacam itu, yang pakai ayat-ayat Alkitab untuk menasehati anaknya sendiri, istrinya sendiri, pegawainya sendiri, adalah nabi-nabi palsu yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Jadi kita mesti berhati-hati di dalam hal ini. Dan kita tahu Tuhan sendiri tidak suka dengan yang dinamakan nabi-nabi palsu itu. Nah, saya akan kembali melihat bagaimana nabi-nabi palsu ini membuat ayat-ayat Alkitab dan dia tafsirkan, dia comot, dia putar balik dia ini sehingga menjadi sesuatu yang kelihatannya dari Tuhan. Padahal bukan. Nah, kita udah tahu tadi. Nah, sekarang di zaman sekarang ini banyak sekali yang seperti itu. Nah, saya bukan mau ngomongin Injil kemakmuran atau Injil-Injil yang lain. Saya bukan mau ngomongin itu. Tapi saya mau ngomongin sesuatu yang lebih personal ke kita. Ada di dalam kehidupan kita di keluarga kita. Ada di dalam kehidupan kita di care group kita. Ada di dalam kehidupan kita bahkan di gereja kita. Yaitu yang namanya Injil-Injil pribadi. Atau yang di sana kita bilang personal gospel. Ini artinya seseorang ayah, saya pakai contoh seseorang ayah. Karena kita tahu ayah adalah Tuhan mau sebagai imam di dalam keluarga. Seorang ayah menafsirkan sesuatu ayat, ayatnya datangnya dari Alkitab. Tapi dia tafsirkan itu berdasarkan kepentingan dia sendiri. Dia contohnya melihat anaknya melakukan suatu tindakan dan dia sebagai seorang ayah karena tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya, dia gak bisa kasih nasihat ke itu anak. Daripada susah-susah ambil aja ayat di Alkitab. Hei anakku, firman Tuhan katakan engkau harus tunduk kepada aku. Dia sendiri gak bikin, dia bilang begitu ke anaknya. Nah, itu terus menjadi semacam Injil pribadi, Injil yang dibuat oleh si ayah ini untuk mengontrol anaknya. Dan Injil-Injil pribadi ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, ada nas dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 18. Di sini dijelaskan dengan sangat detail oleh Rasul Paulus, ini firman Tuhan yang menjelaskan mengenai bagaimana Injil-Injil pribadi ini bisa muncul di dalam keluarga kita, bisa muncul di dalam tempat kerja kita, muncul di dalam gereja kita, bahkan di dalam care group kita. Yaitu pada saat antara lain di ayat 14 di 2 Timotius 2, pada saat Injil dipakai untuk bersilat lidah. Di situ dikatakan, untuk bersilat lidah. Dia pakai segala macam cara, pokoknya menang argumen. Dia pakai segala macam, pokoknya orang ini harus dengar perkataan saya. Dia menjawab, dia menentang apa yang saya katakan, saya akan katakan lagi. Semuanya pakai Injil. Jadi pokoknya yang penting menang argumen. Di ayat 14 bilang bersilat lidah. Di ayat ke-15,
Injil pribadi ini bisa muncul pada saat orang yang menyampaikan tidak menyampaikan seluruhnya yang ada di dalam ayat itu. Artinya Tuhan bilang ayat itu di dalam Alkitab. Konteksnya untuk apa? Nah, kalau seseorang ini nggak tahu kena alasan apa, dia malu mengatakan konteks yang sebenarnya, atau dia tidak berterus terang menyampaikan konteks yang sebenarnya, maka yang dia katakan meskipun dari firman Tuhan menjadi Injil pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Ayat 16, kalau orang ini dia ngutip ayat Alkitab, tapi yang keluar dari mulutnya untuk memasukkan ayat Alkitab ini di dalam seluruh konteks pembicaraan dia adalah hal-hal yang omong kosong, hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, atau hal-hal yang menurut Alkitab tidak suci, maka di situ juga bisa keluarlah Injil pribadi. Apalagi di ayat 18 ini bilang kalau jelas-jelasan ayat itu dikatakan sedemikian rupa sehingga menyesatkan anak-anak Tuhan. Itulah bagaimana Injil pribadi itu keluar dari mulut seorang ayah. Keluar dari mulut seorang pemimpin yang adalah anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin kita semua merenungkan itu dulu. Kita pikirkan dulu, sekarang kita pikirkan di dalam hati kita. Kalau hati biasanya begini kan, hati kita, pemikiran kita, hati kita, kita masukkan itu dulu firman Tuhan. Terus kita tanya, apakah kalau ada seseorang siapapun orang itu, dan orang itu berkata kepada kita, saya sedang menyampaikan firman Tuhan, saya sedang bernubuat. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menguji nubuat itu? Apakah nubuat yang disampaikan atau firman Tuhan yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan, artinya sesuai dengan firman Tuhan, atau firman Tuhan atau nubuat yang datangnya bukan dari firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita bisa menguji itu? Kalau kita menjawab kita bisa menguji itu, maka bagaimana Anda bisa menguji itu? Apakah Anda membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah pada saat Anda membacanya, pada saat kita membacanya, kita mengerti dengan betul penafsiran dari firman Tuhan itu? Apakah setelah mengerti dan membacanya, kita melakukannya? Itu yang dimaksud rangkaian perkataan itu tadi adalah kita tahu menguji nubuat dan firman Tuhan. Mari kita renungkan itu dulu. Apakah Alkitab kita taruh di rak di rumah, di buku di rumah, hanya sekedar ditaruh di situ. Dan pada saat kita menyampaikan hal-hal kepada anak kita, terus kita mau pakai ayat itu, kita nunjukin itu Alkitab. Tuh Alkitab bilang begitu, tapi gak pernah dibaca. Gak dimengerti. Apakah seperti itu? Kalau kita lakukan seperti itu, kita gak akan mungkin bisa menguji nubuat-nubuat atau firman Tuhan yang sampai ke kita. Lalu kita juga renungkan saat ini. Apakah pada saat kita sudah menguji itu, Roh Kudus membantu kita dengan cara tadi yang barusan saya bicarakan. Lalu kalau itu datangnya dari Tuhan, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kalau itu adalah firman Tuhan atau nubuat yang penafsirannya adalah baik, apakah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya mendengar tapi kita tidak melakukan? Atau kalau firman itu atau nubuat itu jelas-jelasan bukan dari Tuhan karena penafsirannya salah kek atau sengaja disesatkan kek atau yang mana, apakah kita tidak melakukan itu? Kalau kita tidak melakukan nubuat-nubuat yang baik, maka kita memadamkan Roh Kudus. Bisa seperti itu. Kalau kita melakukan nubuat-nubuat yang tidak baik, ini saya perbaiki yang sebelumnya. Melakukan nubuat-nubuat yang bukan dari Tuhan yang jelas-jelas tidak baik, itu memadamkan Roh Kudus. Bisa seperti